Ternyata banyak sekali hal janggal dari peperangan Loki dalam pembunuhan rajanya, yaitu King Harold. Yang kira-kira apakah ada udang di balik bakwan? Serta akhirnya muncul juga nih sosok gagah yang real no fake nih. Ternyata dia adalah kembaran Shanks yang ternyata bentukannya seperti ini. Enggak, maksudnya yang ini. Dan dia memiliki nama Samrock yang kira-kira apa nih plot yang Oda akan siapkan dari satu karakter ini. Nah, garis besar di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter baru di chapter 1137. Ya alhamdulillah banget nih kita nggak libur karena sebelumnya bukankah banyak sekali libur untuk One Piece dan bahkan minggu depan kita tidak akan libur lagi. Yang berarti kita akan langsung mendapatkan lanjutan dari momen kemunculan Samrock atau Shamrock, apa yang dibacanya kita masih belum tahu. Ya intinya kembaran dari Jackie. Yang bukankah ini menjadi awal tahun yang baik di 2025. Semoga hal baiknya tidak cuma di awal tahun saja, yaitu di bulan Januari ini muncul 3 chapter berturut-turut seperti sekarang, yang mungkin itu mah resolusi kalian dong nih. Yang cuma bertahan di awal tahun doang. Tetapi oke lah, seperti biasa untuk video review The Film Me, kita akan bahasnya cukup rinci ya, alias ada breakdown dari panel per panel yang kita dapatkan di satu chapter ini. Dan buat kalian yang cuma butuh summary atau mungkin baca ulang alias recap, bisa langsung tonton untuk video full OP-nya yang sudah dirilis kemarin hari Jumat. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena mesti masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama baru juga di channel The Film Me, bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, judul untuk chapter 1137 ini adalah Samrock yang akhirnya unjuk gigi. Anjay, Jackie jadi judul chapter kali ini. Untuk cover story sendiri masih lanjutan dari Yamato nih, di mana mereka berhasil menyelinap ke markas rahasia tersebut. Yang terlihat di sini terdapat nakama-nakama dari Wushu yang kelihatan dari kuping kucing yang mereka gunakan di kepalanya tersebut. Yang jujur sih, saya sudah mulai bosan dengan cover story dari Yamato karena bingung aja apa output yang udah harapkan dari cover story Yamato ini. Ya kita tunggu aja lah, semoga udah memberikan kejutan menarik dari cover story Teteh Yamato kita. Nah, dimana untuk chapter sendiri dimulai langsung dari The Three OGs kita nih yang sudah sampai ke kastil Elbaf, yaitu Luffy, Zoro, dan Nami. Yang sebenarnya ada banyak banget sih sebutan dari nama kastil Elbaf ini. Ada yang bilang Aues atau Aurus, karena memang belum ada nih nama literal yang ditulis secara latinnya. Kan lagi-lagi itu masih penyebutan Jepang saja. Tapi menurut saya yang paling masuk akal adalah untuk nama kastilnya, yaitu Aurus. Dimana Rodo di sini menjelaskan kalau setelah 14 tahun sejak kematian King Harold, tidak ada yang mendekati kastil ini. Yang sebentar nih, di sini dikatakan 14 tahun, yang berarti kita mendapatkan timeline yang lebih baru lagi. Yang berarti sempat ada gap nih antara Loki ditangkap dan kematian dari King Harold. Dimana jangan lupa Loki ini baru tertangkap 6 tahun yang lalu. Itu pun yang kita ketahui adalah ulah Shanks di lautan, yang ternyata insiden Elbaf terjadi 8 tahun sebelumnya alias 14 tahun yang lalu. Ya lagi-lagi sebagai perbandingan, dimana timeline terjadi di tahun yang sama alias 14 tahun yang lalu juga, kita mendapatkan kabar terkait Ginny, ibu dari Bone, yang diculik dan akhirnya dijadikan istri oleh Tenryubito. Dan banyak juga kisah-kisah tentang kereta laut Water Seven yang dalam proses penyelesaian dari Franky, Iceberg, dan juga Tom Walker. Yang berarti bukankah jika seperti ini, Loki dia sempat berlayar selama 8 tahun, yang kemungkinan disitulah dia membuat banyak kerusakan. Yang bukankah bisa dibilang itu waktu yang cukup lama, karena bahkan untuk Luffy sendiri dia belum sampai 3 tahun loh berlayar di lautan. Dan untuk Loki, bounty-nya sudah 2,6 miliar. Apakah itu adalah hasil dari kerusakan yang dia buat di New World selama 8 tahun? Karena menurut saya bukankah itu terlalu lama untuk bounty yang bisa dibilang ya tidak terlalu besar kalau Loki benar-benar sekacau itu. Serta yang menariknya juga adalah bounty dari Loki ini bukanlah bounty angkatan laut biasa, melainkan dikatakan special bounty dari pemerintah dunia. Yang kira-kira apa juga nih maksud dari hal tersebut? Yang kita masih banyak banget timeline yang belum terungkap, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut dulu. Dimana mereka sangat kaget karena pintu depannya ternyata terlihat sudah terbuka secara paksa. Zoro menyadari kalau ini dirusak dari dalam dan berkata, ngapain penyusup merusaknya dari dalam? Dan dia juga melanjutkan kalau kerusakan ini masih terlihat sangat baru, yang lagi-lagi deduksi Zoro sangat mantap sekali, karena bukankah itu adalah ulah dari kedua Godsnack yang sebelumnya ada di dalam kastil. Yang menariknya bukan penyusup yang datang dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar, yang itu bisa saman gitu, itu aja udah aneh banget. Luffy benar-benar slow banget nih serasa petualang cenah nyampe ke dalam kastil, karena di
di sini dia benar-benar untuk mencari kunci dari Loki doang sampai nanya kepada Rodo, "Hey Rodo, di manakah kuncinya?" Namun Rodo menjawab kalau dia hanyalah orang biasa dan dia bahkan belum pernah untuk pergi ke kastil sebelumnya. Yang lagi-lagi untuk ukuran manusia biasa, ini kastil yang sangat-sangat besar sekali. Bahkan Zoro sendiri pun bilang cukup sulit untuk melihat atapnya, dan Nami juga bilang kalau bakal capek nih jika kita berjalan biasa. Yang akhirnya mereka berdua dibawa oleh Rodo. Mereka pun terus masuk ke dalam kastil yang sejujurnya ini bentukannya cukup unik loh. Mereka selasa berjalan di tengah-tengah area yang bisa melihat ke daerah bawah kastilnya. Yang nggak tahu nih apakah itu bentukan underground atau apa, kita masih belum tahu karena terdapat level-level yang cukup menarik ini. Yang bahkan untuk seukuran Rodo aja ini area yang sangat gede banget, apalagi untuk manusia biasa seperti Luffy yang lain. Zoro pun bertanya apakah ini adalah ulah dari penyusup, namun Rodo pun menjawab kalau ini semua adalah kerusakan dari peperangan ketika Loki membunuh King Harold. Zoro pun merespon dengan berkata kalau ini adalah hasil dari kerusakan yang sangat-sangat gila sekali, pasti pertarungannya sangat luar biasa. Dan Rodo pun menjawab lagi kalau Loki adalah seorang monster, tetapi jangan lupa King Harold juga dikenal sebagai The Great Warrior atau pejuang luar biasa. Jadi kerusakan seperti ini tentu saja tidak dapat terelakkan. Yang sejujurnya bukankah ini satu hal yang sangat menarik sekali, karena pertama kalinya kita mendengar kata atau term Great Warrior di serial One Piece. Mungkin beberapa terkait Great yang pernah kita dengar adalah The Great Swordman dan juga The Great Pirate. Yang lagi-lagi untuk case The Great Pirate ini lumayan sering lah ya kita dengar, seperti Roger, Shirohige, Shanks, dan bahkan Luffy juga di beberapa chapter sebelumnya saat pesta disebut sebagai The Great Pirate. Lalu untuk Great Swordman memang baru kita dengar untuk Mihawk sang pendekar terkuat, serta juga Ryuma sang sword god yang sangat masuk akal. Yang sebenarnya juga sih untuk para samurai yang mati dibunuh oleh Kaido pun di Wano Kuni mereka disebutnya sebagai Daikengai atau Great Swordman. Ya sisanya mungkin Great Kingdom yang mengindikasikan Ancient Kingdom, dan lagi-lagi ini paling baru Great Warrior yang kira-kira sehebat apa King Harold di masa mudanya tersebut. Dan semakin mereka masuk lagi, di sini mereka melihat banyak sekali mayat-mayat yang sudah berubah menjadi tulang belulang. Rodo pun berkata kalau kastil ini dulunya memiliki penjaga yang cukup banyak, namun di hari itu hampir ratusan dari mereka bersiap untuk membunuh Loki. Namun orang yang selamat dari peristiwa tersebut hanyalah Loki dan tetua Jarul saja. Setelah tragedi mengerikan tersebut, akhirnya kastil ini ditutup secara permanen, dan ini benar-benar menjadi kandang dari arwah penasaran. Namun situ Luffy pun memanggil yang lainnya untuk melihat kalau ada tengkorak yang lebih besar dari biasanya, yang bahkan dia pula memiliki tanduk. Di sini Rodo menjelaskan kalau itu adalah seseorang dengan darah raksasa kuno. Walaupun saat ini sudah tidak ada lagi darah murni dari ras tersebut, namun darah mereka masih ada yang mengalir di beberapa dari kita. Sama seperti King Harold, dia pula memiliki tubuh lebih besar dan jauh lebih kuat dibandingkan raksasa yang lainnya. Oh, lihat itu adalah potret dari King Harold. Seseorang yang menginginkan kedamaian dan membangun relasi dengan dunia luar, yang juga disebut sebagai Raja Elbaf yang paling kuat, the strongest king in Elbaf. Yang sebenarnya ini bisa menjadi hal menarik, tapi kita coba bereskan dulu di bagian King Harold ini. Dimana di sini kita pun di zoom ini untuk melihat wajah dari King Harold seperti apa. Dia memiliki kumis dan janggut yang super tebal panjang, lalu juga memiliki tato garis di mata kirinya dan luka besar di kedua kepalanya yang katanya itu adalah dedikasinya untuk mencabut tanduknya selaku dia yang memiliki darah raksasa kuno. Hal itu pun dengan alasan karena menurutnya raksasa kuno adalah peninggalan masa lalu yang dipenuhi dengan peperangan. Bahkan Zoro memperhatikannya sambil berkata, sebuah niat yang luar biasa. Yang oke nih, jujur menurut saya ini impresi pertama dari King Harold sangat-sangat gila dan sangat-sangat strong sekali. Yang jauh nih dari bayangan awal saya selaku King Harold yang disebut sebagai raja yang cinta kedamaian, tetapi dari wujudnya, wah ini super strong banget. Karena untuk sosok raja yang cinta damai mungkin di bayangan saya ini seperti King Riku yang di Dressrosa yang memang sangat-sangat tidak berguna. Yang aduh ini kalau inget dari arc Dressrosa di mana Raja King Rikunya nggak guna dan bahkan Rebecca-nya pun cuma jadi beban doang. Nah, dimana untuk King Harold ini ternyata memberikan impresi yang sangat-sangat luar biasa. Yang bahkan awal saya lihat bentukannya aja, apakah kalian bisa menebak jika itu mirip dengan siapa?
Ya benar, mirip Yamamoto Genryusai dari Bleach ketika masih muda. Yang kalau dari sebutannya bahkan disebut sebagai Elbaf Strongest King, yang lagi-lagi ini menarik nih, bukan raja terbaik Elbaf, tapi bahkan disebutnya sebagai raja terkuat, yang berarti ini kuat dari sisi kemampuan. Yang gak aneh sih dikatakan dia dari ras raksasa kuno dengan tubuh yang lebih besar dari raksasa yang lain. Yang semakin mencurigakan juga nih, bagaimana dia bisa kalah dan mati yang pada akhirnya dibunuh oleh anaknya sendiri. Yang untuk bagian ini akan cukup menarik, jadi akan kita bahas di sesi analisis saja. Kita akan kembali dulu dan lanjutkan di reviewnya dulu. Dimana Rodo pun menjelaskan kalau setelah kematian raja, negeri ini benar-benar dalam keadaan depresi, dan yang menjadikannya satu-satunya orang yang memiliki dendam paling besar kepada Loki adalah anak lainnya sang raja, yaitu Hajrudin. Luffy dan Nami sangat kaget mendengarnya karena lah, dia ternyata anak raja dan ternyata dia juga saudara dari Loki. Tapi Rodo menjelaskan kalau ternyata guys, mereka memiliki ibu yang berbeda. Sebelum menikahi sang ratu, Hajrudin lahir dari wanita yang lain. Namun Elbaf tidak akan pernah mengakui ibu Hajrudin sebagai ratu karena suatu alasan, yaitu dia ini raksasa yang berasal dari kerajaan luar. Dan Zoro pun ngasih pertanyaan yang sejujurnya ini juga pertanyaan yang sama kayak kita semua sih. Di sini Zoro bertanya, lah terus kenapa? Bukankah kalian semua sama-sama seorang raksasa? Namun lagi-lagi jawaban Rodo pun sangat masuk akal sekali. Dia jawab, ya mereka memang sama-sama raksasa, tapi bukankah sama saja seperti kalian para manusia? Kalian tidak bisa ngejudge di saat kalian saling bunuh untuk merebutkan daratan. Yang bukankah ini bener banget? Perspektif kita mikirnya, ya mereka sama-sama raksasa karena bukankah kita manusia biasa? Tapi lagi-lagi dari perspektif mereka, kita sama-sama aneh juga kan karena saling bertarung satu sama lain. Ya lagi-lagi nice one banget dari Oda karena menunjukkan sisi perspektif luar biasa di serial One Piece. Oda pun melanjutkan kalau katanya memiliki anak dari raksasa di daratan berbeda itu akan mencoreng darah dari Elbaf atau disebut sebagai darah kotor. Nami pun menjawab, sepertinya raksasa juga sama-sama memiliki fanatik seperti kita-kita semua. Dan Zoro di sini pun bertanya, kenapa kamu bergabung dengan Hajrudin jika kau pikir dia memiliki darah kotor? Ya aduh, ini sebutan terkait darah kotor, setengah darah, darah murni. Jadi mengingatkan saya ke serial Harry Potter yang bahkan ada sebutan Muggles dan yang lain-lain. Ini buat kalian ada yang tahu nggak serial Harry Potter? Atau bahkan untuk Gen Z ke bawah malah tidak mengikuti serial Harry Potter ini. Nah lanjut di sini pula kita mendapatkan sedikit flashback dari Rodo, di mana dia dulunya adalah karakter yang dibully karena dia ini seorang nerd. Namun Hajrudin terpukau ketika melihat peta yang dibuat oleh Rodo, dan dari situlah Hajrudin mengajaknya jadi teman. Yang ternyata inilah alasan mereka bersama seperti sekarang, dan alasan juga kenapa krunya yang lain sangat kesal dengan Rodo karena dia ini freak dan selalu mereka bully juga. Tapi Hajrudin benar-benar menunjukkan ya kalau ya udahlah itu emang sifatnya yang aneh saja walau dengan keanehannya, tetapi mereka benar-benar tetap menjadi seorang nakama. Yang sejujurnya menurut saya ini cukup deep banget sih kisah terkait Hajrudin. Rodo pun melanjutkan kalau Hajrudin selalu menjadi sosok yang sangat jujur dan dia tipe orang yang sangat terus terang, berbeda sekali dengan diriku. Ya walau begitu, dia tidak pernah tinggal di kastil selama hidupnya. Iya benar, ayahnya adalah seorang raja, tapi ibunya dikucilkan dan dia selama ini selalu menahan semua penderitaannya seorang diri sambil terus berkata, suatu hari nanti aku akan menggabungkan semua ras raksasa dan aku akan menjadi raja dari para raksasa. Yang bukankah ini adalah kata-kata yang sama persis yang dia katakan ketika pertama kali kita melihat Hajrudin di Colosseum Dressrosa. Jujur awal ya saya cukup bingung sih karena lah kenapa raja dari semua raksasa? Atau bukankah untuk raksasa memang cuma ada ras Elbaf doang yang ternyata terdapat background lebih dalam untuk case dan Hajrudin ini? Yang cukup bingung ya, mungkin ada di mana lagi ya untuk negeri-negeri raksasa yang ada di dunia One Piece. Tetapi satu hal yang menarik adalah ternyata background Hajrudin yang sebelumnya kita sempat kira dia ini sama-sama anak raja dan mendapatkan privilege luar biasa, ternyata malah sebaliknya guys, dia malah dikucilkan. Yang pantas dia benar-benar jadi bocah barbar di flashback Big Mom, dan bahkan Rodo pun melanjutkan kalau dia ingin membuat impiannya yaitu menjadi kenyataan, dan respon Zoro di sini lucu banget. Halah, motivasi memuaskan itu bukan hal baru bagiku, yang malah diketawain oleh Nami. Yang lagi-lagi karena bukan nggak itu impian yang sama dengan kapten mereka, yaitu Baka Sencho kita alias Luffy. Kata-katanya bukankah mirip banget kan dengan Luffy? One day I'm gonna be the king of giants, tetapi untuk Luffy the king of pirates. Dan lagi-lagi sebuah kebetulan juga yang luar biasa, mereka sekarang berada di bawah satu naungan, yang tepatnya Hajrudin sih berada di bawah Luffy. Yang ini pun akan menjawab kenapa Loki yang sangat-sangat kuat
sekuat gila parah itu dengan semua fit dari orang-orangnya, tapi Hanjulin kayak ya udahlah kekuatannya gitu doang. Yang ini pun cukup masuk akal sih karena di Dressrosa dikalahkannya langsung oleh Luffy. Tetapi mungkin untuk narasinya yang ternyata terdapat perbedaan terkait darah murni ataupun kita masih belum tahu, ya intinya ada perbedaan antara Loki dan juga Hanjulin. Tapi setidaknya pembahasan kita lumayan terkonfirmasi ya saat bilang ini sosok Sun God palsu alias Rodo pasti akan berperan penting dan banyak untuk plot kedepannya. Yang bener aja dia langsung bersama The Three OGs serial One Piece yaitu Luffy, Zoro, dan Nami. Nah keadaan mereka pun berakhir saat Luffy tiba-tiba berteriak setelah melihat ada raksasa yang terkapar yang tentu saja seharusnya itu adalah mereka-mereka korban dari God Snake sebelumnya. Dan dari situlah kita berpindah ke Underworld di mana Loki terlihat sudah terluka cukup parah di bagian wajahnya dan Gunko pun berkata, "Kau adalah makhluk rendahan. Kita menawarkanmu kesempatan untuk menjadi makhluk murni alias dewa, sesuatu yang tidak mungkin bisa didapatkan sekeras apapun manusia berusaha. Bahkan sedikit pun kesempatan sudah menjadi sebuah kehormatan." Di mana terlihat di sini Gunko mengubah sepatunya menjadi sangat-sangat besar sekali dengan kemampuan buah iblisnya yang nanti kita ketahui ternyata bernama Aronomi atau buah iblis panah. Yang uniknya di sini kita bahkan bisa melihat serangan-serangan yang akan dilakukan oleh arrow dari Gunko tersebut, karena Loki sendiri pun bahkan bisa melihat serangannya tersebut yang sejujurnya ini aneh banget. Loki tahu kalau dia akan ditendang kepala kanannya dan akan menerima uppercut tepat setelah tindakan tersebut. Yang hal ini pun sebenarnya cukup ramai di berbagai pembahasan mulai dari forum atau bahkan di Twitter terkait apakah jangan-jangan Loki bisa melihat masa depan atau memiliki future sight dari Ken Bunsaku no Hakinya yang menyangkanya dengan bilang, lah bukankah Loki dalam keadaan terborgol battle laut harusnya hakinya tidak aktif, yang ternyata terjawab langsung di bagian scanlation kalau itu adalah murni kemampuan dari Gunko. Di sini Gunko juga menjelaskan kalau panah ini menunjukkan lintasan dari masa depanku, hasilnya tidak dapat dihindari dan hanya akulah yang bisa menghentikan semuanya sebelum semua itu terjadi. Yang sejujurnya kata-katanya cukup menarik terkait tidak bisa dihentikan, yang apakah nanti Luffy yang bisa melihat ke masa depan bisa menggagalkan masa depan yang dibuat oleh Gunko ini, yang wah ini pasti bakal epic kalau taunya dia nanti kaget kok ada yang bisa menyangkal masa depannya. Gunko bertanya sekali lagi, baik katakan Loki, apa kau akan bergabung menjadi God Snake? Dan Loki tetap bersikuku dan berkata, tentu saja saya menolak, dasar kalian ini bodoh. Yang menariknya kalau kalian sadar penolakan dan kata-kata Loki ini persis sekali seperti kata-kata Luffy saat dia menolak Hamon di Fishman Island yang mereka temui tepat sebelum sampai ke pulau Fishman-nya. Yang disitu Luffy ditawarkan untuk menjadi bawahan dari mereka dan Luffy pun dengan keras berkata, tentu saja tidak, dasar bodoh, yang persis sama dengan Loki di sini. Yang kalau kalian sadar kata-kata Loki sebelumnya juga yang bilang kalau para Tenryubito ini hanyalah sekumpulan orang-orang sampah, yang ternyata Loki adalah orang kedua yang berkata hal yang sama persis seperti itu. Dan apakah bisa kalian tebak siapa orang pertama yang berkata jika Tenryubito adalah sampah? Ya, benar, itu adalah Monkey D. Garp. Dan tentu saja penolakan Loki ini berdampak ke serangan-serangan Gunko yang sudah diprediksikan sebelumnya. Di sini juga kita bisa lihat kalau semua binatang-binatang yang menjadi teman Loki itu sudah dalam keadaan tertusuk dan sudah pingsan oleh perlakuan Gunko juga. Yang wah, Luffy kalau ngelihat teman-temannya pada kayak gini mah pasti bakal langsung ngamuk. Di sini Loki masih bangun dan Gunko sudah menyiapkan serangannya lagi. Namun Loki bilang, berhenti, cukup. Dan Gunko pun bertanya, sudah, apa kau akan menjadi God Snake? Yang tentu saja malah diledek oleh Loki yang aduh ini bodor banget nih. Yang akhirnya dia pun diserang dan pingsan. Jackie ternyata selama ini hanya duduk terdiam memperhatikan perbuatan Gunko, yang chapter akhirnya ditutup dengan Jackie yang membuka hoodie-nya, dan di sini kita dapat melihat dengan jelas pakaian dan mukanya yang dia definisi Shanks banget. Dia menggunakan pakaian yang cukup mirip dengan pakaian Garling di God Valley 38 tahun yang lalu, tetapi menurut saya ini versi yang lebih oke lah dibanding Garling yang sebelumnya yang cukup aneh. Dia pula memiliki rambut yang cukup panjang tanpa bekas luka di matanya dan tentu saja dengan kedua lengannya. Pedangnya jelas mirip dengan pedang Garling dan Griffon dari Shanks juga. Oh iya, untuk namanya adalah Vigeland Samrock. Dia ini adalah tentu saja anak dari Vigeland Garling dan dia adalah kapten dari God Snake. Di sini Samrock berkata, cukup, kita akan kontak Mary Joyce dan akan mengubah taktik kita. Tidak semua hal akan berakhir berguna. Tadinya saya ingin berbuat lebih, tetapi sepertinya itu pun akan tetap percuma. Dan Gunko pun menjawab tidak bergeming bahkan jika itu adalah kematian. Apakah ini hanya karena keyakinan miliknya? Samrock berkata, dulu sekali kengerian dari pejuang Elbaf berhasil menguasai dunia, dan kita pemerintah dunia akan membuat mereka tunduk kepada kita bagaimanapun caranya.
Oke, kita masuk ke bagian analisis ya. Dan seperti biasa, buat kalian yang cuma butuh review, bisa skip aja untuk bagian ini. Kita akan mulai langsung dari penutup chapter terlebih dahulu. Di mana chapter sendiri ditutup dengan kata-kata narator yang berkata, Godsnake akhirnya sudah bergerak. Ya benar, ini tepat sekali seperti prediksi dari Dragon. Di saat semua keadaan dunia sedang parah, apalagi akibat perbuatan dari revolusioner, serta negara-negara yang bahkan banyak yang berevolusi juga, akhirnya mereka mulai bergerak dan diturunkan ke dunia bawah. Dan di sini kita pun mendapatkan kalau kaptennya langsung lah yang diturunkan ke dunia bawah dan bahkan langsung ke Pulau Elbaf. Tetapi satu yang menarik adalah sepertinya tujuan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Luffy yang ada di Pulau Elbaf juga, karena mereka ini murni hanya ingin mendapatkan Loki saja. Tapi apakah mereka tidak tahu kalau ada seorang Yonkou juga di pulau ini? Dan apakah mereka juga tidak tahu kalau Yonkou satunya alias Shanks kembaran dirinya biasanya berdiam diri di pulau Elbaf juga? Yang jujur menurut saya kedatangan dari dua Godsnake ini cukup menggabah karena mereka berani banget hanya berdua datang ke pulau Elbaf. Apakah mereka cukup percaya diri dengan kemampuannya yang dapat mengalahkan banyak ras raksasa Elbaf? Oh ya, di sini kita mendapatkannya kalau Samrock itu adalah kapten dari Godsnake ya, yang entah kenapa menurut saya ini hanya semacam kepala bagian saja, karena ingat nih saat Garling belum menjadi Gorosei, pangkatnya adalah Supreme Commander dari Godsnake, yang bisa dibilang itu adalah pangkat tertinggi, dan kapten ini mungkin hanya semacam officer-officernya doang. Yang lagi-lagi ibarat Dragon yang disebut sebagai Supreme Commander pasukan revolusioner, di mana Karasu, Morley, dan yang lain-lainnya adalah kapten dari tiap-tiap daerah. Nah, kemungkinan itulah pangkat dari Shamrock di Godsnake tersebut, yang lagi-lagi menurut saya sejujurnya sangat masuk akal sekali sih. Dia ini masih sangat muda, yang lagi-lagi ya seumuran Shanks lah, kurang lebih di 39 tahunan. Dan Suprema saja sebelumnya seumuran Garling yang jauh lebih tua, dan sekarang ketika Garling sudah menjadi Gorosei, yang seharusnya Supreme Commander selanjutnya ada di generasi yang sama atau mungkin seumuran dengan Garling. Tetapi satu hal yang menarik adalah namanya Samrock, yang kalau kalian googling mah kalian bakal langsung nemu nih mirip seperti daun semanggi, namun untuk Samrock dikatakan selalu memiliki 3 daun saja. Tapi yang menjadi concern dari saya adalah kalau kita potong namanya yaitu Sam dan juga Rock, di mana Sam ini cukup miripkan dengan Shanks yaitu dengan SHA-nya doang yang sama, dan untuk Rock-nya apakah jangan-jangan malah ada hubungan juga dengan Rocks the Shebek yang wah ini ya. Oh ya, di sini kita bilang di saudara Seng kayak yang udah terkonfirmasi aja, yang sebenarnya emang belum terkonfirmasi sih. Tetapi kalau kita lihat dari satu panel bawah kiri ini, harusnya udah 100% banget lah jika dia adalah kembaran dari Shanks. Karena nggak ada karakter lain yang dibuat semirip ini oleh Oda. Yang apakah nih teori channel Filmin dari 6 tahun lalu akhirnya terkonfirmasi dengan Figureland Samrock ini. Tapi oke lah, untuk bahasan Samrocknya yang menurut saya ada hal yang lebih menarik, dan tentu saja itu adalah insiden Elbaf, karena banyak banget miss dari satu insiden tersebut. Yang benar dimulai dari King Harold yang dinobatkan sebagai The Great Warrior oleh rakyat Elbaf sendiri, yang kita tahu kan sekuat apa rakyat Elbaf bagi manusia biasa. Dan dia disebut sosok yang jauh-jauh lebih kuat daripada Elbaf yang lain. Yang bukankah harusnya kita pun sudah bisa menyadari ya seluar biasa apa kekuatannya? Atau bukankah Dory dan Brogy saja yang walau mereka terlihat lemah, mereka bahkan bisa menahan serangan sekelas Gorosei, dan bahkan di Pulau Ekhet saja banyaknya serangan gila yang mereka terima, dan mereka masih fine-fine saja di satu serangan besar itu. Dan ini Elbaf yang memiliki ras raksasa kuno, bukankah King Harold seharusnya memiliki kekuatan yang another level dibandingkan para Elbaf yang lain? Tetapi kenapa dia bisa kalah oleh anak ingusan seperti Loki? Sekuat apa Loki ini? Yang jujur sih saya nggak merasa kalau Loki akan cukup kuat untuk dapat mengalahkan ayahnya, apalagi jika Loki seorang diri. Apalagi pula tidak hanya King Harold, tetapi bahkan diketahui juga kan kalau pertarungan ini bukanlah 1 lawan 1 Harold versus Loki, tetapi dikatakan ada 100 orang lebih pasukan kerajaan yang mati akibat serangan Loki. Yang berarti ini bisa dibilang perang skala besar yang tidak hanya melibatkan Loki sendirian melawan semua negeri Elbaf. Yang sebenarnya nggak mungkin juga sih Loki sendiri bisa ngelawan 100 raksasa Elbaf segitunya, apalagi ini para penjaga yang notabene pasti orang-orang kuat semua, apalagi juga dengan ayahnya yang seorang Great Warrior. Yang menurut saya masih ada misteri nih di balik perang gila-gilaan ini,
toh bukankah Rodo sendiri pun berkata kalau orang yang hidup dari insiden tersebut hanya 2 orang, yaitu Loki dan Tetua Jarul. Yang jangan lupa Tetua Jarul juga berkata di chapter lalu kalau Loki juga mungkin ingin menjadi Nika dengan perspektifnya tersebut serta plot aneh juga nih tentang helmnya yang mencurigakan. Rasanya masih terlalu banyak miss nih kalau semua hal gila tersebut dilakukan oleh Loki seorang diri dan tidak ada saksi hidup yang lain. Dan bahkan selain itu pula, kenapa nih misal Loki ingin menghancurkan dunia, kenapa dia cuma ngebunuh penjaga-penjaga di kastil Elbaf saja tetapi tidak sekalian menghabisi seluruh rakyat Elbaf yang lain? Loh, bukankah dia ingin yang namanya kehancuran? Yang lagi-lagi jujur sih terkait Loki ini, aduh ini sangat anjelimet banget karena banyak banget miss-missnya yang wajar sih, emang masih baru. Tapi walaupun baru, ada malah memberikan kita makanan terus-terusan dicekokin hal-hal yang unik-uniknya, tapi kayak miss, bagian miss, bagian miss, bagian miss yang ini Loki sebenarnya banyak banget kombinasi yang bisa para plotnya kemana-mana oleh Oda. Serta menurut saya juga, saya cukup yakin sih kalau kita akan mendapatkan flashback dari perang tersebut dan kejadiannya akan seperti apa. Karena nggak mungkin sih karakter se-strong King Harold ini, terutama dari first impression yang luar biasa, dia hanya ditunjukkan dari potret doang. Yang apakah balik lagi semua insiden ini ada hubungan dengan Heavenly World dari Elbaf yang belum kita ketahui? Atau bahkan God's Knight yang akan menjawab mereka kenapa bisa teleport ke dalam kastil dan bahkan merusaknya dari dalam. Ya, untuk bahasan ini pula sudah pernah dibahas di satu teori channel Devil Nomi. Tapi bagian menariknya adalah Luffy, dia melihat ada raksasa yang pingsan yang pasti itu adalah ulah God's Knight, yang kemungkinan dia akan cerita kalau adanya penyusup. Dan mereka juga tahu kalau penyusup mencari Loki. Nah, kemungkinan besar di situ Luffy bakal tanya nih tentang kunci dari Loki ada di mana, dan mereka pun mungkin akan memberitahunya. Ya, dengan cepat akhirnya mereka semua akan langsung pergi ke Underworld ke tempat Loki berada. Yang tinggal nunggu aja nih, apakah taunya Loki entah udah digimanakan oleh para God's Knight, atau bahkan mereka akan sampai di dalam paralel waktu yang berbeda. Yang apakah akhirnya Luffy akan bertemu Samrock dan juga Gunko, yang jujur kalau iya, wah ini bakal sangat ditunggu-tunggu banget. Luffy pasti bakal salvok nih dengan Samrock yang mirip sekali dengan Shanks, dan juga ini akan nyambung dengan pembahasan kita tadi, yaitu Future Sight Gunko yang sudah kita bahas dan akan bertemu dengan Luffy. Dan apakah mungkin juga Zoro beradu dengan Samrock selaku duo pendekar pedang yang wah ini pasti bakal epic banget, dan tinggal nunggu aja apa yang akan dilakukan Loki karena sekarang dia dalam keadaan sudah pingsan. Nah, jadi itulah untuk satu video kali ini yang menurut saya ini adalah salah satu chapter yang cukup OP yang mirip dengan chapter sebelumnya. Jadi akan kita kasih nilai yang sama, yaitu 9 dari skala 10. Yang kira-kira apa nih yang bakal Oda cooking untuk minggu depan? Karena lagi-lagi minggu depan kita tidak akan libur, yang ini mantap. Oke nih, terima kasih buat kalian para players yang udah ikutan komen di video review kemarin. Yang sebelumnya saya nanya sih, untuk video review kalian lebih suka format yang seperti apa? Yang apakah seperti ini, dimana review dan analisis digabung jadi satu video, atau dipisah aja dimana ada review dan nanti akan video terpisah khusus untuk analisis doang? Dimana untuk jawabannya itu cukup macam-macam sih. Tidak ada satu yang lebih banyak atau satu yang lebih baik. Tapi mungkin ada satu komen yang menurut saya cukup menarik, dimana dia berkata, "Bang, kita coba aja trial misalkan 1 bulan nih. Dimana dalam 1 bulan formatnya akan dibuat terpisah. Dimana video review doang, dan untuk analisis dipisah jadi video yang berbeda, yang kemungkinan efeknya akan seperti apa bakal dicoba trial dalam 1 bulan. Dan setelah 1 bulan akan kita eva lagi mana yang lebih baik, apakah seperti biasa di video ini atau nanti ketika kita sudah memisahnya. Tapi tenang aja nih, buat kalian yang pengen digabung untuk bulan ini alias chapter depan, kita akan masih menggunakan format yang sama, yaitu untuk review analisis digabung seperti video yang kalian tonton. Lagi-lagi terima kasih, kalau kalian ada kritik atau saran langsung tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Yang saya juga mau berterima kasih sekali lagi buat yang sudah support Devil Nomi secara langsung, terutama untuk para membership, yaitu para Devil Fruit user, Haki user, dan juga Wheel of the ini. Dan buat kalian yang ingin bantu juga bisa join membership atau klik super thanks di bawah. Nah, jadi like aja video ini kalau kalian suka, di selanjutnya masuk aja, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.